Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Kinkin dan teman-teman sekalian. Saya perwakilan dari kelompok pertemuan 14 izin untuk memaparkan materi yang bertemakan analisis deskriptif dan analisis data dua variabel bivariat analisis dalam mata kuliah metodologi penelitian komunikasi atau kuantitatif. Yang pertama sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Naila Nurhaliza dan 3 rekan lainnya yaitu Dimas Basyaragil, Erla Nur Muhammad dan juga Raihan Oktaviono. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah perhitungan statistik yang menggambarkan karakteristik dari sebuah sampel atau hubungan antar variabel dalam sebuah sampel. Statistik deskriptif hanya merangkum sekumpulan observasi sampel. Sedangkan statistik inferensial melampaui deskripsi dari observasi spesifik untuk membuat kesimpulan tentang populasi yang lebih besar daripada observasi sampel itu diambil. Analisis deskriptif bertujuan untuk menyajikan data kuantitatif dalam bentuk yang mudah diolah. Terkadang kita ingin mendeskripsikan satu variabel, terkadang kita juga ingin mendeskripsikan hubungan antar variabel. Analisis bivariat. Analisis bivariat merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian, khususnya penelitian sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dua variabel secara simultan, berbeda dengan analisis univariat yang hanya fokus pada satu variabel. Analisis bivariat tidak hanya mempertimbangkan distribusi masing-masing variabel, tetapi juga bagaimana kedua variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Di satu sisi, tujuan dari analisis bivariat adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau deskripsi mengenai distribusi dan interaksi antara dua variabel. Misalnya, jika kita melihat data tentang kehadiran di layanan keagamaan berdasarkan jenis kelamin, kita bisa menggunakan analisis bivariat untuk mengetahui apakah kehadiran pria berbeda secara signifikan dengan kehadiran wanita. Di sisi lain, analisis bivariat juga bisa bersifat explanatory, yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua variabel. Dalam contoh, kehadiran di layanan keagamaan, analisis bivariat dapat digunakan untuk memahami sejauh mana variabel jenis kelamin mempengaruhi variabel kehadiran di layanan keagamaan. Model dan pernyataan dan hipotesis deskriptif. Model untuk pertanyaan dan hipotesis deskriptif contohnya adalah berikut. Menunjukkan sebuah model untuk merumuskan pertanyaan atau hipotesis penelitian dengan memulai dari pertanyaan deskriptif dan diikuti oleh pertanyaan atau hipotesis inferensial yang menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Dalam model ini, penulis merinci pertanyaan deskriptif untuk masing-masing variabel bebas dan variabel tergantung, serta variabel intervening atau moderasi yang penting. Untuk contoh pertanyaan deskriptif dan inferensial, sebagai ilustrasi seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara keterampilan berpikir kritis diukur menggunakan instrumen tertentu dengan prestasi akademik siswa sebagai variabel tergantung yang diukur melalui nilai. Pada kelas sains untuk siswa kelas 8 di sebuah distrik sekolah metropolitan besar. Peneliti ini menggunakan nilai-nilai sebelumnya sebagai indikator untuk menilai keterampilan berpikir kritis dan mengontrol pengaruh mediasi dari tingkat pendidikan orang tua. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, slide berikutnya adalah data masalah. Data masalah yang kelompok kami ambil yaitu krisis polusi udara di Jakarta, dampak kesehatan, dan ekonomi yang mencemaskan. Kualitas udara di Jakarta yang memburuk akibat polusi terus menjadi perbincangan publik dan menghiasi pemberitaan media massa akhir-akhir ini. Polusi udara berpotensi membuat warga terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut, yang biasa disebut dengan ISPA. Mengacu pada data website pemantau kualitas udara IQR, pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 7 pagi, indeks kualitas udara IQI Jakarta mencapai 125. Jakarta juga menjadi kota dengan polusi tertinggi ke-9 di dunia, di bawah Shenyang, Cina. Konsentrasi partikulat PM2,5 di Jakarta pada Jumat 18 Agustus 9 kali di atas nilai paduan kualitas udara tahunan Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO. Mengutip laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, PM2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil
dari atau sama dengan 2,5 mikrometer. Partikel PM 2,5 yang termasuk debu, jelaga, kotoran, asap, dan tetesan cair hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Sementara itu, IQR melaporkan bahwa polusi udara PM 2,5 adalah ancaman kesehatan terbesar di dunia. Ukurannya yang kecil membuat PM 2,5 dapat tetap melayang di udara untuk waktu yang sangat lama dan bisa diserap jauh ke dalam aliran darah saat terhirup. Sebelumnya, pada 10 Agustus 2023, kualitas udara di Jakarta menduduki posisi pertama dengan kota dengan udara terkotor di dunia. Menurut data IQR, pada tanggal tersebut, Jakarta masuk ke kategori tidak sehat dengan indeks AQI 156 di atas Dubai, Uni Emirat Arab, yaitu IQI-nya 140, dan Lahore dari negara Pakistan, IQI-nya 134. Pada 10 Agustus 2023, IQR menyatakan bahwa PM 2,5 masih menjadi polutan utama Jakarta dengan konsentrasi sebanyak 58 mikrogram per normal meter kubik. Angka tersebut 11,6 kali lebih banyak daripada nilai paduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Konsentrasi PM 2,5 di Jakarta saat ini 11,6 kali ini nilai paduan kualitas udara tahunan WHO. Tulis IQR dikutip pada Kamis 10 Agustus 2023. Oke, slide berikutnya yaitu kita membahas tentang kaitan antara subbab dan data masalah. Yang pertama itu kaitan analisis deskriptif dan data masalah. Analisis deskriptif memberikan peta holistik tentang masalah yang sedang dihadapi. Metode centered tendency, terutama mean rata-rata, median, dan mode, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang normalitas dan tingkat polusi udara. Di sisi lain, pengukuran variabilitas seperti range, variance, dan deviasi standar akan memberikan gambaran lebih detail tentang sejauh mana data konsentrasi partikel bervariasi dari rata-rata. Dan yang kedua itu ada kaitan analisis bivariate dan data masalah. Analisis bivariate akan digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel yang saling berkaitan. Dalam kasus ini, antar konsentrasi partikel PM 2,5 dan potensi faktor-faktor yang mempengaruhi seperti jumlah kendaraan bermotor atau kepadatan industri. Dengan menggunakan analisis proporsi atau persentase, kita bisa mengetahui bagaimana distribusi konsentrasi PM 2,5 terkait dengan faktor-faktor ini. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari presentasi kami. Dari data dan analisis yang telah dilakukan, terbukti bahwa tingkat polusi udara di Jakarta, khususnya konsentrasi partikel PM 2,5, telah meningkat secara signifikan selama tahun 2023. Melalui analisis deskriptif, kita dapat memahami gambaran umum dan urgensi dari masalah ini. Selain itu, analisis bivariat menunjukkan hubungan yang signifikan antara peningkatan polusi dan faktor-faktor seperti jumlah kendaraan bermotor dan kegiatan industri. Selanjutnya, saran dari kelompok kami. Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: yang pertama, peningkatan monitoring. Penambahan stasiun pemantauan kualitas udara di berbagai lokasi strategis akan membantu dalam pengumpulan data yang lebih akurat. Yang kedua, ada pembatasan kendaraan bermotor. Pelaksanaan kebijakan seperti sistem ganjil genap atau pengenaan pajak emisi dapat membantu mengurangi kontribusi polusi dari sektor transportasi. Yang ketiga, ada kontrol industri. Pemerintah perlu memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap industri yang menjadi sumber emisi partikel. Yang keempat, ada penghijauan. Penanaman pohon dan pembuatan taman-taman kota bisa menjadi solusi jangka panjang untuk pengurangan polusi. Yang kelima, ada edukasi publik. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk polusi udara dan pentingnya untuk berpartisipasi dalam solusi adalah kunci dari perubahan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada inovasi teknologi.
investasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam industri, juga merupakan langkah penting. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan masalah polusi udara dapat diminimalisir dan kualitas hidup masyarakat akan lebih meningkat. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.